Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Raka Anang Arkana Putra pada acara Student Talk. Di sini kita telah berdatangan 5 sahabat santri yang luar biasa. Yang pertama adalah Ahmad Rizky Al-Aziz. Beliau lahir pada tanggal 13 Mei 2009. Alamatnya Probolinggo. Selanjutnya ada MTS NJ. Beliau bernama Marvel Putra. Tanggal lahir di Jakarta 21 Juni 2009. Alamatnya di DKI Jakarta. Selanjutnya ada SMK Nur Jadid. Nama beliau adalah Habibul Mukarrom. Beliau lahir di Bangkalan 11 Agustus 2006. Alamatnya di Bangkalan. Selanjutnya ada SMA bernama Azka Bilhak Julen. Tanggal lahir 13 April 2008, asal Batam. Dan terakhir adalah Fadil Dwi Prasetyo. Tempat tanggal lahir Jember, tanggal 5 Maret 2006, alamat di Jember. Tadi telah dikasih gambaran sedikit mengenai pembulian dari moderator sebelumnya. Untuk itu, marilah kita simak bersama dari penyaji SMP Nur Jadid, Ahmad Rizky Al-Aziz. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Al-Aziz, asal dari Probolinggo, perwakilan dari lembaga SMP Nurul Jadid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penguatan moralitas santri masa kini dalam memberantas perundungan di era digital. Ya, santri sejatinya adalah sebutan bagi seseorang yang mendalami ilmu agama Islam di sebuah pesantren. Dan santri ini dipandang oleh masyarakat dengan sifat atau moralnya yang alim dan dominannya penghafal Al-Quran atau tahfidzul Quran. Tapi di sini ada pertanyaan, apakah wajar bagi santri untuk melakukan sebuah perundungan atau pembulian di pesantren? Sedangkan di masyarakat, santri ini dilihat dari sifat moralnya yang alim. Dan apakah pantas bagi seseorang santri untuk melakukan pembulian? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Nurul Iman bahwasanya perundungan atau pembulian itu memang terlihatnya sepele, tapi dampaknya begitu besar bagi orang yang dibuli. Maka dari itu kita yang masih berstatus santri lebih baik menjauhi atau bahkan tidak melakukan hal-hal pembulian tersebut, karena dampaknya bisa berpengaruh bagi masa depan yang dibuli. Dan caranya adalah pertama, menjauhi dari gerombolan bisa dibilang anak-anak yang sedikit nakal. Yang kedua, bisa menjaga diri dari pergaulan-pergaulan yang cukup keras dan tidak mengikuti langkah teman yang salah. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dari SMK Nurul Jadid, yaitu Habibul Mukarrom.
Waktu dan tempat kami persilakan. Cek cek. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri ya. Oke, baik. Saya jadi teringat sebuah pepatah bahasa Arab yang mengatakan bahwa salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang itu terletak pada lisannya. Nah, kali ini topik pembahasan saya adalah cara mengatasi bullying dan menumbuhkan lingkungan yang aman dan positif. Baik, lanjut. Nah, definisi bullying. Apa sih itu bullying? Nah, bullying adalah sifat agresif yang dilakukan oleh individu, satu orang atau per kelompok dengan terus-menerus atau berulang kali dengan niat untuk menyakiti atau mengontrol orang lain. Nah, jadi kadang kita itu merasa lebih baik dari orang lain. Itu dapat mendorong kita untuk berperilaku untuk membuli seseorang. Tujuannya agar apa? Agar kita itu diterima, agar kita dipandang oleh orang lain, sehingga tumbuhlah rasa kita untuk melakukan perundungan terhadap orang lain, seperti itu. Oke, kali ini ada jenis-jenis bullying. Di sini saya tulis ada 4 jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying secara fisik. Nah, contohnya seperti memukul, menendang, mendorong, atau tindakan fisik lainnya yang berkaitan dengan menyakiti. Nah, jadi bullying fisik itu lebih mengarah kepada jasad kita. Seperti itu. Yang kedua ada namanya bullying verbal. Bullying verbal ini lebih mengarah kepada batin kita, kepada ruh kita, kepada perasaan kita. Contohnya seperti menghina, mengejek, atau menggunakan kata-kata kasar untuk menyakiti orang lain. Nah, yang ketiga ada namanya bullying sosial. Bullying sosial ini lebih mengarah kepada lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti mengucilkan seseorang dari kelompok, menyebarkan rumor, atau mempermalukan di depan umum. Seperti itu. Yang keempat, ini terjadi di era digital ini, di era teknologi, yaitu cyberbullying. Cyberbullying itu seperti apa? Cyberbullying itu menggunakan teknologi seperti media sosial, pesan teks atau email untuk mengintimidasi atau mengganggu. Contohnya seperti teman kita mengupload story-story yang menurut kita alay. Nah, terus kita mengomentari story tersebut. Kamu kok alay banget sih? Nah, terus teman kita yang mengupload story itu tersakiti atau merasa terganggu, itu namanya cyberbullying. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dampak bullying. Dampak bullying itu ada dampak emosional dan psikologis, ada dampak fisik, dan ada dampak akademis dan profesional. Contoh dari dampak emosional dan psikologis itu seperti stres, depresi, kecemasan, trauma, dan perasaan tidak berharga. Dampak fisik itu seperti cedera fisik, sakit kepala, masalah tidur, dan masalah kesehatan lainnya akibat stres. Nah, dan yang dampak akademis dan profesional itu penurunan prestasi, absensi, masalah di sekolah, dan gangguan konsentrasi, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, mengapa bullying terjadi? Bullying tidak akan terjadi tanpa adanya penyebab atau sebab. Nah, berikut ada faktor-faktor penyebab terjadinya bullying. Yang pertama adalah masalah keluarga. Terkadang itu dalam bahasa kita itu ada yang namanya broken home. Nah, broken home itu dapat menjadi faktor penyebab terjadinya bullying. Bisa jadi yang broken home ini bisa jadi pelaku atau korban. Yang pelaku itu biasanya kita tidak diterima di keluarga, terus kita melakukan bullying terhadap sesama agar kita merasa diterima, seperti itu. Nah, yang kedua ada tekanan teman sebaya. Ini keinginan untuk diterima atau mendominasi kelompok, ingin merajai, ingin dilihat, ingin dipandang orang lain, sehingga melakukan yang namanya perundungan. Yang ketiga itu ada kepribadian. Kepribadian itu memang dari dasarnya, memang dari pabriknya, seperti itu. Memang dari etika seseorang yang sering membuli, seperti itu. Nah,
Nah, yang selanjutnya ada lingkungan yang mendukung. Maksudnya ini ada lingkungan yang mendukung terjadinya bullying. Yang pertama itu kurangnya pengawasan. Kadang kita melakukan bullying ketika tidak ada pengawasan dari pihak yang berwenang seperti pengurus, terus guru atau bakor. Itu kadang kita melakukan bullying ketika tidak ada pengawasan. Nah, itu pentingnya pengawasan dalam lingkungan. Yang kedua ada budaya permisif. Permisif ini adalah budaya yang suka membebaskan, yang tidak ada larangan seperti itu. Itu sekolah atau lingkungan yang tidak memiliki kebijakan tegas terhadap bullying. Seperti itu. Ini pentingnya orang yang mempunyai jabatan tinggi untuk turun tangan memberantas bullying seperti itu. Oke, lanjut. Cara mencegah bullying. Itu ada namanya program anti bullying seperti sekarang. Sekarang ini adalah program anti bullying. Memberikan materi-materi kepada kita semua, itu adalah tips cara kita melakukan anti bullying. Yang kedua, pelatihan untuk guru dan staf, dukungan emosional, memberi contoh baik, mengembangkan keterampilan sosial dan mendorong sikap positif. Seperti itu. Oke, lanjut. Cara menghadapinya. Yang pertama, untuk kasus bullying atau kita yang menyaksikan bullying, itu ada yang namanya mencari bantuan. Tapi kalau kita bisa menghadapinya sendiri, kita hadapi saja. Tapi ya kalau yang ngebully banyak, ya mungkin kita bisa mencari bantuan atau menghindari pelaku. Menghindari pelaku, tidak mendukung pelaku. Nah, ini yang salah. Kadang teman kita yang ngebully terus ketawa, kita itu kadang ikut tertawa. Nah, kita yang tertawa itu tanpa sadar itu termasuk pendukungan terhadap pelaku bullying. Jadi saya harap kalau ada perilaku bullying jangan ikut ketawa, karena ketawa itu sama halnya dengan kita mendukung perilaku bullying seperti itu. Nah, yang keempat ada melaporkan, terus melibatkan pihak sekolah atau pesantren, konseling dan mediasi. Oke. Wah, lanjut. Nah, jadi kesimpulannya adalah bullying adalah perilaku agresif yang dengan niat untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dan memiliki dampak yang signifikan dan berjangka panjang terhadap korban, terhadap pelaku dan lingkungan sekitarnya. Hal ini terjadi karena adanya faktor penyebab dan pendukung dan harus dicegah serta dihadapi oleh orang yang berkaitan. Jadi saya harap teman-teman santri setelah mendengarkan pembahasan saya, sedikit pembahasan tips mencegah bullying, saya harap setelah pulang dari sini tidak hanya mendengarkan, melainkan mempraktekkan hal-hal positif yang dapat saya sampaikan. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah Fadil Dewi Presjo dari Madrasah Aliyah Nurul Jadid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mungkin saya berdiri saja ya. Bisa dibuka slide-nya. Ya, mungkin saya akan hanya menampilkan slide untuk wejangan bagi kalian-kalian yang tadi pagi gak sarapan ya. Semoga bisa menikmati slide saya agar kenyang di siang hari ini. Karena dari tadi sudah pengulangan beberapa kali menjelaskan tentang bully, otomatis ya saya anggap kalian semua paham. Jadi saya mengangkat judul analisis faktor-faktor perilaku bullying dan penanggulangannya. Baik, next. Langsung saja. Yang pertama ada daftar isi. Bisa diklik. Klik lagi. Lagi. Baik, ada 4 daftar isi di situ.
Yang pertama ada definisi bullying, kedua bentuk-bentuk bullying, tiga dampak bullying, dan empat pencegahan bullying. Next. Ini kuliah cepat saja, kilat. Yang pertama, definisi bullying yaitu tidak lebih dari perundungan yang mengganggu keseimbangan sosial. Itu adalah definisi singkat dari bullying. Ada perisakan atau pembulian adalah penggunaan kekerasan atau ancaman. Ya, lebih jelasnya adalah tindak agresif yang merugikan keseimbangan sosial. Begitu. Next. Kemudian lebih jelasnya lagi, bullying juga bisa dikatakan sebagai perilaku agresif yang disengaja. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bullying adalah sebuah tindakan yang merugikan bagi kita semua, yang mana kita patut hindari dan kita harus mengambil besar dan menganggap hal ini bukan hal biasa. Hal ini adalah hal yang luar biasa buat kita. Next. Bentuk-bentuk bullying ada 3 yang saya dapat dari referensi. Yang pertama ada bullying berbentuk fisik, verbal, dan relasional. Fisik ini identik dengan masa remaja ke atas, biasanya menggunakan kekerasan. Kalau menurut saya sendiri, verbal ini identik dengan masa-masa remaja ke bawah, seperti masih SMP, MTS, itu biasanya menggunakan verbal. Karena sering memakai panggilan yang buruk, selalu mengutamakan senjata mulut, begitu. Yang relasional ini identik dengan anak-anak kecil yang biasanya memusuhi teman satu sama lain atau mengucilkannya. Next. Dampak bullying sendiri, dampak bullying ini tergantung berapa lama bullying itu dan seberapa besar, berapa bahaya bullying itu diberikan kepada sang korban. Jadi bisa menjadi lebih serius ketika durasi waktu yang diberikan itu telah lama, bahkan bisa menyebabkan gangguan mental hingga penyebab dari depresi hingga bunuh diri. Keempat, pencegahan bullying. Hindari kelompok yang suka merundung, pintar dan memilih pergaulan yang tepat, sering konsultasi pada orang dewasa yang bisa membantu mereka, dan lain-lain. Diharapkan untuk selalu terbuka. Jadi bagi kita semua siswa, jika ingin menghindari bullying, kita harus terbiasa terbuka, mengatur diri kita supaya bisa memilih mana lingkungan yang baik dan mana yang buruk buat kita. Baik. Saya pikir bullying pada umumnya adalah untuk pengecut. Baik, mungkin hanya itu dari slide saya. Namun di sini saya akan lebih memperjelas lagi. Mari kita masuk bersama kepada eksplorasi kita terhadap bully lebih lanjut. Ada 6 poin yang ingin saya sampaikan. Mungkin sekitar 5 menitan. Yang pertama, membuli atau terbuli pada dasarnya adalah kesalahan diri sendiri. Pendapat saya begitu, karena di kejadian bully terdapat 3 tokoh. Yang pertama pelaku, yang kedua korban, yang ketiga adalah saksi. Dari 3 tokoh tersebut, mana yang paling dirugikan dan mana yang paling diuntungkan? Misalkan ada. Baik, kita sepakat, mungkin saya telah bertanya ke beberapa teman menganalisis bahwa banyak dari mereka yang setuju bahwa yang paling dirugikan adalah sang korban. Kemudian apakah pelaku tidak dirugikan? Tentu saja tetap dirugikan. Apakah saksi yang melihat tidak dirugikan? Di sini banyak dari teman-teman yang menganggap kurang nyaman, berarti tetap dirugikan. Yang pertama, bagaimana cara mencegah bully itu datang kepada diri kita sendiri? Karena murninya bully ini adalah tidak hanya faktor dari orang lain, bisa saja ini adalah faktor dari diri kita sendiri. Misalkan, karena kita memiliki kebebasan dalam memilih suatu lingkungan, jadi ketika kita salah memilih lingkungan, maka kita akan mendapatkan dampaknya dari lingkungan tersebut. Yang kedua, menjadi manusia yang memanusiakan. Untuk menghadapi bullying, kita bisa menggunakan 6 senjata yang dimiliki manusia itu sendiri. Yang pertama, akal, indera, nurani, naluri, insting,
dan kepribadian. Yang di sini yang perlu dilingkari adalah kepribadian, karena kepribadian seseorang dengan seorang lainnya itu berbeda. Kadang ada yang pendiam, ada yang suka bercanda. Kemudian jika kepribadian ini salah menempatkan diri pada suatu lingkungan, maka hal itu akan menimbulkan ketidakcocokan yang akan merugikan kepada pelaku itu sendiri. Makanya ketika kita harus berani menganalisis atau harus bisa menganalisis diri kita sendiri, pribadi kita itu seperti apa, cocok untuk seperti apa, mengikuti pergaulan yang seperti apa, kita harus menempatkannya dengan tepat. Yang ketiga, bully bagai bayangan. Bully itu bisa datang kapan saja, dari mana saja. Jika dikatakan definisi bully itu sering datang dari lingkungan sekolah yang dalam relasi pertemanan, bagaimana jika kasusnya bully itu datang dari orang terdekat kita, orang terpercaya kita, seperti orang tua, seperti mungkin jika kita punya saudara ataupun orang yang terpercaya, bahkan dari guru-guru tersendiri. Apakah itu bukan jenis bullying? Ya, bisa saja itu termasuk jenis bullying. Oleh karena itu, bullying itu mengitari kita dimanapun saja kita berada. Keempat, kita telah menyebutkan beberapa dampak negatif dari bully, namun ada juga dampak positif dari bully. Yang pertama, seorang korban yang bisa melewati tahap pembulian, yang melewati tahap trauma, dapat mendapatkan pertumbuhan kekuatan mental, empati yang diperluas, pertumbuhan pribadi yang kuat, dan pengembangan ketangguhan. Itu mungkin jika kita dapat melalui tahap trauma dari pembulian yang kita hadapi. Untuk saya menyarankan sebuah tips bagi kita yang merasa pelaku untuk merefleksi dengan pertanyaan-pertanyaan biasa, seperti menanyakan bagaimana sih kita, bagaimana rasanya ketika kita menjadi korban, apa yang dirasakan korban. Mungkin itu perlu ditanyakan kepada diri kita sendiri yang merasa bahwa kita adalah pelaku. Dan sebagai saksi yang sering menyaksikan kejadian atau fenomena bullying ini, ya seperti banyak kata-kata motivasional di SMP seperti innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah menyuruhmu kepada keadilan dan kebaikan. Ya, kita harus mengingatkan, karena seperti dawuh Kiai Zuri kemarin sore, untuk mengingatkan seorang berbuat baik tidak menunggu kita baik duluan. Jadi itu sebuah kewajiban bagi kita. Mungkin yang terakhir adalah cikal bakal bullying ini adalah dari lingkungan, karena lingkungan memiliki pengaruh yang kuat. Sebab manusia itu tak bisa luput dari sosial, makanya lingkungan itu sangat berperan penting bagi kita untuk bisa menghindari perbuatan bullying tersebut. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya atas nama Fad Aska Bilha Julhen dari SMA Nurul Jadid, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berdiri. Sebelum saya menyampaikan isi dari presentasi saya, perkenalkan saya untuk mengenalkan diri saya. Nama saya adalah Seichiro Aska Bilha Julhen, asal saya dari Batam, dan kali ini saya menetap di Lembaga SMA Nurul Jadid kelas 10 MIPA 1. Pada kali ini, seperti tema yang telah disediakan oleh panitia, yakni tentang bullying, kali ini saya memiliki sebuah judul, yakni Mari Berantas Bullying. Seperti kita ketahui bersama,
bullying adalah salah satu aksi yang sering kita temukan di berbagai tempat. Dan khususnya seperti yang ada di media sosial, banyak perundungan yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di area Indonesia banyak perundungan yang terjadi di pesantren. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kasus terjadi perundungan yang terjadi di pesantren. Next. Dan ini adalah beberapa kasus-kasus bullying yang terjadi di berbagai pesantren yang terdapat di Indonesia. Pertama adalah bullying di Pondok Pesantren Malang, yakni senior siksa adik kelas pakai setrika. Ini adalah salah satu kasus yang bagi saya sangat miris, karena seperti tujuan kita sebagai santri ialah ingin menyampaikan tujuan kita bersama untuk mensukseskan atau membanggakan orang tua kita. Seperti kita ingin berubah diri kita menjadi lebih baik supaya untuk kebanggaan orang tua. Tetapi jika adanya perundungan ini membuat kita bakalan down dan tidak bisa bersemangat lagi untuk mencapai tujuan kita. Dan yang kedua ialah yang lagi viral sekarang, santri dari Kediri yang memiliki pesan terakhir untuk ibunya, "Aku takut, Mama, tolong cepat jemput." Menurut saya ini adalah berita yang sangat sedih, dan khususnya kepada ibunya yang memiliki tujuan untuk merubah diri anaknya menjadi lebih baik, tetapi dengan adanya kasus perundungan yang terjadi di pesantren ini membuat yang pastinya orang tuanya kecewa. Dan yang terakhir ialah santri di Jambi yang dibully oleh senior. Dan lagi-lagi ini terjadi karena adanya perundungan antara senior. Tetapi saya tidak akan membahas soal senior itu, saya akan menyelundupkan lebih dalam apa sih bullying itu sebenarnya. Next. Apa itu bullying? Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku berupa pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik atau maupun psikologis terhadap seseorang atau kelompok yang lebih lemah sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Oke, next. Kali ini saya akan memberikan beberapa kategori bullying. Yang pertama ialah kontak fisik langsung, seperti memukul atau mendorong. Ya, bagi kita ini adalah hal yang biasa, seperti bercanda atau biasanya kita bermain bersama teman-teman kita. Tetapi adanya memukul dan mendorong itu adalah salah satu kategori bullying, seperti kontak fisik langsung. Jika kita tetap melakukannya, kita tidak tahu takdir kita hidup. Karena ketika ada seseorang yang memukul atau mendorong kita, bisa jadi ketika ada orang yang mendorong, kita bisa terjatuh dan menyebabkan penyakit, yaitu luka yang membuat salah satu fisik kita akan berpengaruh. Dan yang kedua ialah adanya kontak verbal langsung, seperti mengejek atau merendahkan. Nah, hal-hal ini sering terjadi di kalangan kita, khususnya di pesantren. Mengejek dan merendahkan itu adalah untuk supaya orang yang tersebut bisa berubah atau bisa terkucilkan. Ini seperti saya bilang tadi, mengejek ini adalah hal yang paling menurut saya sangat berpengaruh, karena ketika kita memiliki semangat untuk merubahkan diri kita, tetapi dengan adanya kasus bullying ini, khususnya mengejek, dengan mengejek nama kita atau menyebutkan nama orang tua yang sering kita terjadi di kalangan teman-teman kita, itu membuat kita akan berpengaruh, membuat kita akan down untuk untuk meraih cita-cita kita, yakni kesuksesan. Oke, lanjut ke kategori 3. Perilaku nonverbal langsung, seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah. Dengan adanya ini bisa membuat orang-orang
akan menambah emosi, seperti kita melihat teman kita dengan sinis. Pasti teman-teman kita akan memikirkan apa salah saya dan kenapa orang itu melihat kita dengan sinis. Pasti akan menambah emosi yang bisa terjadi pembulian. Dan yang keempat adalah perilaku nonverbal tidak langsung, mendiamkan atau mengucilkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mendiamkan mengucilkan ini terjadi karena adanya kekurangan dari teman-teman kita, dan itu akan berpengaruh kepada suatu kelompok atau individual yang kita tuh harus mengucilkan dia atau mendiamkan dia supaya dia tuh bisa merasa kalau dia tuh mempunyai kekurangan. Dan yang terakhir adalah pelecehan seksual. Tetapi dengan kita hidup di pesantren ini, pelecehan seksual tidak ada di sini, tetapi walaupun kita jauh dari putri, tetapi seringkali terkadang kita sering melihat antara putra dengan putra. Dan ini termasuk kategori bullying. Oke, lanjut ke faktor bullying. Faktor internal, yakni dengan dendam, terhina, dan tertekan. Ini adalah faktor-faktor bullying. Next. Cara faktor eksternal adalah lingkungan keluarga. Jika lingkungan keluarga kita tidak harmonis atau rejection ini adalah penolakan ketika kita ingin meminta sesuatu tetapi selalu tidak diperbolehkan. Overprotective adalah sikap melindungi secara berlebihan yang membuat kita seperti manja dan yang lain-lain. Lingkungan sekitar rumah dan sekolah sering berkelahi, bermusuhan, ajat orensial. Ajat orensial ini bisa dikatakan dengan senior. Adanya sering berkelahi ini biasanya yaitu ketika banyak teman-teman kita mengejek kita, pasti akan menimbulkan emosi yang akan terjadi berkelahi atau bermusuhan. Yang terakhir adalah lingkungan sekolah, guru dan siswa berbuat kasar dan kurangnya perhatian. Biasanya banyak siswa yang melakukan kekerasan di sekolah. Dan juga kenapa saya memasukkan guru? Ya terkadang ada guru yang tidak bisa menahan emosinya dan terkadang akan merendahkan siswanya supaya bisa menyadarkan diri bahwa dia memiliki kekurangan. Oke, next. Kali ini ada peran dalam bullying. Yang pertama adalah bully. Bully yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bully. Dan asisten bully. Asisten bully juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung bergantung atau mengikuti perintah bully. Biasanya asisten bully ini hanya mengikuti temannya yang ketika ia membuli, tapi asisten ini sebagai bantuan untuk pelaku untuk merendahkan orang tersebut. Dan yang ketiga, ini adalah peran yang bagi saya lebih parah dari peran-peran lain, yakni reinforcer. Reinforcer adalah mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya. Jadi dalam peran reinforcer ini, dialah orang yang mengajak teman-temannya untuk mensupport, mendukung aksi bully itu dengan beramai-ramai atau dengan mentertawakan, dan untuk mengajak siswa lain untuk bersama-sama membuli korban tersebut. Dan semoga itu tidak terjadi di kalian semua. Dan yang keempat ini adalah yang paling terpenting bagi kita sebagai siswa, yaitu defender. Adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban. Seringkali akhirnya mereka menjadi korban juga. Jadi defender ini sebenarnya penting buat seseorang, khususnya teman kita. Jika teman kita ada yang dibully, kita jangan tinggal diam, tetapi kita harus membantu untuk merelai aksi bullying itu. Yang terakhir adalah outsider, adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli. Jadi dia hanya melihat tetapi tidak
mengkonformasikan kepada hal yang lebih penting, tetapi dia hanya diam dan seolah-olah tidak peduli. Next. Dan ini adalah dampak bullying seperti yang dapat kalian lihat. Banyak sekali. Yang pertama adalah mengalami kesulitan membina hubungan interpersonal. Interpersonal ini salah satunya adalah rasa ingin membangun diri menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan juga takut datang ke sekolah, sulit berkonsentrasi, ketinggalan pelajaran pasti karena kita jarang mengikuti sekolah. Dan dampak fisiknya ialah sakit kepala, flu, atau sakit dada. Dampak psikologis, emosi negatif seperti marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, dan sedih. Dampak psikologis yang paling ekstrim adalah rasa cemas berlebihan, dan yang paling parah ialah ingin bunuh diri. Next. Tanda korban bullying sama seperti dampak. Jadi kita bisa lihat ini adalah tanda-tanda korban yang terkena bullying. Oke, next. Jadi cara mengatasi bullying ini adalah khususnya kita sebagai santri, kita sudah diwajibkan dan diberi amanah oleh orang tua kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi kita harus memenuhi cara itu dengan memahami agama. Yang kedua adalah berkomunikasi antar pengurus atau guru. Jadi jika kita ada terkena korban bullying, kita harus berkomunikasi ke pengurus atau guru supaya tidak lebih parah. Terus membuat layanan aduan kekerasan seperti yang kita lihat sekarang di Pesantren Nurul Jadid, yakni kontak saran. Terus saling mendukung satu sama lain. Seperti saya yang bilang pertama, kita harus merangkul teman-teman kita yang terkena korban supaya bisa berubah menjadi seperti apa yang kita inginkan. Habis itu membuat kesepakatan anti bullying, memberi bantuan kepada anak yang menjadi korban. Dan terakhir untuk saya, next. Jangan jadi pelaku bullying, jadilah pembela kebenaran. Karena bullying bukanlah cara untuk menunjukkan kekuatan, tapi kelemahan. Mungkin ini cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Marvel Putra dari Lembaga MTS Nurul Jadid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdiri ya. Pembulian merupakan sebuah fenomena yang luar biasa maupun di pondok atau di luar seperti kekerasan mental ataupun fisik. Santri milenial harus berjihad melawan bullying dengan merangkul pertemanan yang baik, damai. Saya termasuk korban cyberbullying. Saya termasuk korban cyberbullying karena saya mengepost foto muka saya di sosmed. Bagaimana cara melawannya? Yaitu merangkul pertemanan yang baik dan merubah gaya hidup pertemanan yang baik. Dampak bullying bisa merenung, menyendiri, menangis, malas bergaul. Untuk itu saya ingin mengajak kepada semua teman-teman untuk tidak membuli, karena membuli adalah perbuatan yang tidak baik untuk semua di dunia ini. Pepatah dari moderator kita di depan memberi contoh, di tengah memberi dorongan, di belakang memberi nasihat. Terima kasih dari saya. Kalau ada kejelekan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi 5 penyaji kita yang luar biasa. Mereka memiliki ahli yang luar biasa dalam public speaking. Marilah kita tutup
acara Student Talk ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin, amin, amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.